semuanya, perkenalkan nama saya Siti Hajar, nama panggilan Hajar, NIM 2025 011 080 1215, asal saya dari NTT, kelas 1F. Di sini saya akan membahas tentang makalah saya yang berjudul Pancasila dalam Sistem Hukum Indonesia. Bab 1, pendahuluan. Latar belakang. Pancasila adalah dasar negara sekaligus pandangan hidup bangsa Indonesia. Pancasila mengandung nilai-nilai fundamental yang digunakan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk dalam pembentukan sistem hukum Indonesia. Dalam konteks hukum nasional, Pancasila berfungsi sebagai sumber dari segala sumber hukum, yang berarti bahwa seluruh bentuk aturan hukum harus menjiwai dan berlandaskan kepada nilai-nilai Pancasila. Bab 2, landasan teori Pancasila dalam sistem hukum Indonesia. 1. Pengertian Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara, ideologi sekaligus pandangan hidup nasional bangsa Indonesia. Secara etimologis, istilah Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu panca yang berarti lima, sila berarti dasar, prinsip hidup atau aturan. Secara konseptual, Pancasila dapat dipahami melalui 3 dimensi. Yang pertama itu dimensi filosofis, yang kedua dimensi ideologis, yang ketiga dimensi yuridis. 2. Sejarah perumusan Pancasila. Pancasila dirumuskan atau melalui proses panjang mulai dari BPUPKI, PPKI, hingga pengesahan naskah pembukaan Undang-Undang 1945. Tokoh-tokoh nasional seperti Soekarno, Muhammad Hatta, dan Muhammad Yamin memberikan kontribusi besar dalam merumuskan nilai-nilai yang kemudian menjadi dasar negara. Pada tanggal 1 Juni 1945, Ir Soekarno menyampaikan pidato yang kemudian dikenal sebagai lahirnya Pancasila. Setelah itu, Panitia 9 merumuskan Piagam Jakarta pada 22 Juni 1945. Dokumen ini menjadi cikal bakal rumusan Pancasila dalam pembukaan Undang-Undang 1945. Selanjutnya, PPKI mengesahkan Pancasila secara resmi pada tanggal 18 Agustus 1945. 3. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila menempati posisi tertinggi dalam hierarki norma hukum Indonesia. Pancasila menjadi dasar negara, yang berarti seluruh aspek penyelenggaraan negara harus mengacu pada nilai-nilai Pancasila. Sebagai dasar negara, Pancasila mengandung aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis yang menjadi fondasi penyelenggaraan pemerintah. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara ditegaskan dalam pembukaan Undang-Undang 1945 alinea keempat. Dengan kedudukan tersebut, Pancasila memiliki sifat yang pertama itu sifat normatif sebagai dasar hukum tertinggi, yang kedua filosofis sebagai dasar pemikiran dalam arah pembangunan, yang ketiga ideologi sebagai pedoman moral dan semangat bangsa. 4. Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum. Sebagai sumber hukum, Pancasila menjadi acuan utama dalam pembentukan seluruh peraturan perundang-undangan. Prinsip ini tercantum dalam TAP MPRS nomor 20 MPRS 1966 yang menyatakan bahwa Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Dengan demikian, setiap produk hukum harus mencerminkan nilai-nilai Pancasila dan tidak boleh bertentangan dengan asas-asas yang terkandung di dalamnya. Dalam praktiknya, peran Pancasila sebagai sumber hukum terwujud dalam yang pertama itu prinsip keadilan sosial dalam hukum ekonomi dan sumber daya alam. Yang kedua, prinsip kemanusiaan dalam hukum pidana dan HAM. Yang ketiga, prinsip musyawarah dalam sistem demokrasi dan pemerintah. Yang keempat, prinsip persatuan dalam kebijakan integrasi nasional Pancasila. Juga menciptakan orientasi humanistik, yaitu menempatkan manusia sebagai tujuan utama hukum. Dengan demikian, hukum tidak hanya dilihat sebagai aturan formal, tetapi sebagai sarana untuk mewujudkan kesejahteraan dan keadilan. 5. Hierarki peraturan perundang-undangan dan posisi Pancasila. Hierarki peraturan perundang-undangan. Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, posisi Pancasila berada pada tingkat paling fundamental karena termuat dalam pembukaan Undang-Undang 1945. Hierarki tersebut terdiri dari Undang-Undang 1945,
TAP, MPR, UU atau Perpu, peraturan pemerintah, peraturan presiden, hingga peraturan daerah. Semua tingkatan peraturan ini harus mencerminkan nilai Pancasila dalam hierarki tersebut. Pancasila memengaruhi yang pertama itu proses legislasi, yang kedua substansi hukum, yang ketiga struktur hukum, yang keempat implementasi hukum dalam kehidupan masyarakat. Bab 3, analisis kritis peran Pancasila dalam sistem hukum Indonesia. 1. Pengaruh Pancasila terhadap sistem hukum nasional. Pancasila memiliki pengaruh sangat fundamental terhadap sistem hukum Indonesia karena kedudukannya sebagai sumber dari segala sumber hukum. Artinya, Pancasila menjadi dasar filosofis, ideologis, dan moral bagi segala peraturan perundang-undangan. Pengaruh ini terlihat dalam beberapa aspek berikut. A. Pengaruh filosofis. Pancasila memberikan fondasi yang membedakan hukum Indonesia dari hukum negara lain. Nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan sosial menjadi orientasi moral bagi proses pembentukan dan penerapan hukum. B. Pengaruh konstitusional. Pengaruh Pancasila tercermin dalam pembukaan Undang-Undang 1945 yang menegaskan bahwa seluruh penyelenggaraan negara berlandaskan Pancasila. Konstitusi kemudian diturunkan ke dalam berbagai undang-undang sehingga menempatkan Pancasila sebagai pedoman tertinggi dalam hierarki hukum. C. Pengaruh dalam pembentukan hukum, undang-undang harus diuji sesuainya dengan Pancasila. Jika norma bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, maka norma tersebut dapat dibatalkan melalui judicial review di Mahkamah Konstitusi. Hal ini memastikan bahwa nilai Pancasila tetap hidup dalam sistem hukum modern. D. Pengaruh pada penegakan hukum. Aparat hukum seperti polisi, jaksa, hakim, dan advokat harus menegakkan hukum dengan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, keadilan, dan persatuan. Penegakan hukum yang represif, diskriminatif, atau melanggar HAM secara jelas bertentangan dengan amanat Pancasila. E. Pengaruh pada budaya hukum. Pancasila menjadi ruh dalam perilaku hukum masyarakat. Nilai gotong royong, musyawarah, dan kepedulian sosial merupakan cerminan budaya hukum nasional yang bersumber dari Pancasila. 2. Dinamika dan tantangan implementasi Pancasila. Meskipun Pancasila telah menjadi dasar hukum Indonesia, implementasinya tidak selalu berjalan mulus. Banyak dinamika dan tantangan yang muncul seiring perkembangan zaman. A. Pengaruh globalisasi. Nilai liberalisme, kapitalisme, dan individualisme yang masuk melalui media dan teknologi seringkali bertentangan dengan nilai keberagaman dan musyawarah Pancasila. Kondisi ini mempengaruhi gaya hidup, orientasi politik, dan pola hubungan sosial masyarakat. B. Ketidaksinkronan peraturan perundang-undangan. Banyak peraturan perundang-undangan yang tumpang tindih dan tidak harmonis sebagai undang-undang bahkan dinilai tidak sepenuhnya mencerminkan nilai keadilan dan kemanusiaan. Hal ini menunjukkan bahwa harmonisasi hukum masih menghadapi tantangan besar. C. Lemahnya penegakan hukum korupsi. Penyalahgunaan wewenang dan praktik ketidakadilan masih sering terjadi. Situasi ini menunjukkan bahwa nilai silah kelima keadilan sosial belum sepenuhnya terwujud dalam realitas hukum. D. Pemahaman masyarakat terhadap Pancasila menurut generasi muda cenderung lebih familiar dengan budaya asing ketimbang nilai dasar bangsa. Jika tidak dibarengi pendidikan Pancasila yang baik, kelalaian ini dapat mengikis identitas nasional. E. Perkembangan teknologi digital, hoaks, ujaran kebencian, radikalisme digital, dan cybercrime menjadi tantangan baru dalam pengalaman nilai persatuan dan kemanusiaan. F. Intervensi. Kepentingan politik penting sering mempengaruhi produk hukum
sehingga nilai musyawarah mufakat bergeser menjadi orientasi kekuasaan. 3. Globalisasi dan relevansi Pancasila dalam sistem hukum modern. Walaupun globalisasi membawa perubahan besar, Pancasila tetap relevan sebagai dasar dalam sistem hukum Indonesia. A. Pancasila sebagai filter nilai global. Globalisasi membawa banyak nilai positif seperti teknologi dan pengetahuan. Namun, nilai negatif seperti hedonisme dan individualisme perlu disaring. Pancasila berfungsi sebagai filter agar bangsa Indonesia tetap memiliki identitas moral yang kuat. B. Pancasila sebagai pedoman etika digital, para era digital, pelindung data, kesopanan, kebebasan berekspresi, dan perlakuan adil dalam ruang maya menjadi isu penting Pancasila. Memberikan pedoman etis bagi kebijakan digital seperti regulasi media sosial dan keamanan siber. C. Pancasila sebagai landasan hukum HAM nasional. Nilai kemanusiaan Pancasila sejalan dengan prinsip hak asasi manusia internasional. Namun, Pancasila memberikan konteks khas Indonesia. HAM harus dijalankan tanpa mengabaikan kepentingan bersama dan nilai moral bangsa. D. Pancasila sebagai dasar diplomasi hukum internasional dalam hubungan internasional. Pancasila menjadi pedoman menyikapi berbagai isu global seperti perubahan iklim, perdamaian dunia, dan keadilan ekonomi. E. Adaptasi Pancasila dalam pembaruan hukum. Sistem hukum modern membutuhkan fleksibilitas sebagai ideologi terbuka. Pancasila mampu berkembang mengikuti perubahan zaman tanpa kehilangan jati dirinya. 4. Studi kasus implementasi Pancasila dalam kebijakan hukum. Berikut beberapa studi kasus nyata yang menunjukkan implementasi nilai Pancasila dalam sistem hukum Indonesia. A. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Nilai yang tercermin kemanusiaan yang adil dan beradab. Undang-undang ini mengatur perlindungan hak manusia secara komprehensif. Penerbitnya merupakan upaya mewujudkan nilai kemanusiaan sesuai sila kedua Pancasila. Bab 4 penutup. 1. Kesimpulan. Pancasila sebagai dasar negara memiliki kedudukan yang sangat penting dalam pembentukan dan mengarah sistem hukum Indonesia. Sebagai sumber dari segala sumber hukum, Pancasila memberikan landasan filosofis, moral, dan ideologis. Bagi seluruh peraturan perundang-undangan, nilai-nilai Pancasila tercermin dalam berbagai aspek, mulai dari proses pembentukan hukum, penegakan hukum, hingga budaya hukum dalam masyarakat. Dalam era globalisasi, Pancasila tetap relevan sebagai filter nilai serta pegangan moral dalam menghadapi pengaruh luar yang dapat menggeser identitas bangsa. Audio Jungle.